Iya, jazakallah khair sudah mengingatkan. Mohon maaf, tadi mic-nya di mute. Baik, alhamdulillah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk dapat bermuajahah, untuk dapat bertatap muka meskipun secara daring di tengah masa ujian ini. Ya, kita berdoa supaya Allah segera angkat musibah ini dari tengah kita semua dan berikan kita pelajaran berharga ya di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang barangkali sama sekali baru, yang baru saja kita temui dan kita laksanakan dan kita lakukan bahkan setiap hari. Salah satunya tatap muka virtual seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Meskipun ini bukan barang baru, tetapi bagi sebagian dari kita, termasuk saya ya, secara pribadi, sangat sangat jarang sebelum pandemi menggunakan fasilitas seperti ini, dan ternyata sekarang Allah buat kita semua untuk setiap hari melakukan ini ya, dengan tujuan supaya kita tetap terjaga kesehatan kita semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih karuniakan nikmat itu kepada kita, maka ini menjadikan alasan bagi kita, bagi seorang hamba untuk tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salam juga semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, pada sahabat, dan kepada seluruh pengikut setianya. Dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin. Baik, alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita buka kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita agar semakin hikmat, kita bersama-sama Bapak dan Ibu sekalian, kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah kita telah bersama-sama membaca surah Al-Fatihah, kemudian sembari kita mendoakan saudara-saudara kita pada kesempatan pagi hari ini yang Allah sedang timpakan musibah kepadanya, Allah berikan ujian sakit, juga semoga Allah segera angkat derita dan hapus rasa sedih dari saudara-saudara kita yang hari ini sedang tertimpa musibah, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan kepada seluruh kaum muslimin di tanah air kita di Indonesia, semoga Allah karuniakan kesejahteraan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut ke kegiatan berikutnya, ya ini ada sedikit sambutan insyaallah. Dari Ayah Lukman, sudah nyala kameranya. Ayah Lukman, bagaimana kabarnya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kami di Depok sehat, alhamdulillah, berkat doa. Alhamdulillah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah menyempatkan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, Ayah Lukman. Khusus kepada orang tua murid, ya, salam kenal, mudah-mudahan semuanya sehat. Demikian juga kepada Ustaz dan Ustazah, semuanya diharapkan. Amin. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Amin. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Ayah Lukman. Terima kasih sudah mendoakan kita semua. Semoga kita selalu dikaruniakan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya ada sedikit sambutan dari Ustaz Anton Sujarwo. Kepada Ustaz Anton, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz Anton, belum di-unmute suaranya Ustaz Anton. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menggenggam jiwa-jiwa kita, yang insyaallah pada pagi hari ini Bandar Lampung sejuk, mudah-mudahan Depok juga sejuk, di sekitar ayah bunda juga sejuk, dan menjadikan hati-hati kita juga seiring dengan karunia Allah memberikan kesejukan kepada kita di pagi hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita pagi hari ini dengan suasana yang nyaman, suasana yang baik, dan tentunya mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kaum muslimin. Mudah-mudahan kita yang hadir di pertemuan ini insyaallah telah mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir, amin. Sebelumnya tabi pun. Ya pun. Karena ini Lampung ya, mudah-mudahan ini jadi kebiasaan kita. Ya, kita kontekstual dengan budaya daerah kita. Yang sama-sama kita muliakan Ayahanda Pak Lukman dan Bunda Rafnizah, keluarga yang ada di Depok, kemudian manajemen baik unit SMP maupun SMA, dan Ustadz dan Ustazah, keluarga besar Syed Darul Ilmi, kemudian tidak lupa ayah, bunda, abi, umi yang insya Allah di rumah. Ya. Semoga semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama saling mendoakan mudah-mudahan kita semua keluarga besar Syed Darul Ilmi ya, selalu diberikan keberkahan, diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengarungi ya, kehidupan. Terlebih lagi kita sekarang dalam kondisi ujian. Allah mudah-mudahan ujian yang Allah berikan menjadi bagian dari sarana pendidikan yang Allah berikan, sehingga kita menjadi hamba Allah yang lebih tangguh dalam menghadapi ujian kehidupan dalam kondisi pandemi saat ini. Ayah, bunda, dan keluarga besar Syed Darul Ilmi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Danu di pengantar bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini adalah kegiatan kajian keluarga besar Syed Darul Ilmi. Artinya kalau keluarga besar Syed Darul Ilmi, kita akan menyapa pertama adalah dari unsur yayasan, kemudian guru, karyawan, orang tua, siswa, dan bahkan mungkin jadi nanti ketika ada kajian-kajian bisa jadi orang tua membawa ataupun membersamai anak-anak juga untuk ikut ya, sehingga lengkap keluarga besar Syed Darul Ilmi untuk hadir di kegiatan kita pada kajian-kajian berikutnya. Adapun tujuan kegiatan kajian keluarga ini, yang pertama tentunya ini menjadi ajang atau media silaturahim keluarga besar Syed Darul Ilmi. Ya, minimal kalau tadi disampaikan Ustadz Danu, kita akan bertemu setiap pekan pertama dan ketiga ya. Pertama dan ketiga, dan ini kita rancang untuk 4 bulan ke depan. Selama 4 bulan ke depan kita akan rancang pekan pertama dan ketiga. Kita berdoa dan kita berikhtiar mudah-mudahan pasca 4 bulan ke depan kita bisa bertemu setiap pekan sekali ya. Sehingga ini menjadi bagian kajian yang rutin insya Allah kita laksanakan, dan ini menjadi media sarana untuk kita saling tegur sapa dan bisa silaturahim satu sama lain. Kemudian yang kedua, tentunya dengan kegiatan ini kita belajar bersama ya. Kita belajar bersama dengan Ustadz dan Ustazah dengan harapan kita bisa menambah pemahaman kita tentang keislaman, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari pendidikan ya, sesuai yang
Allah sampaikan di dalam surat Asy-Syams tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa sesungguhnya secara individu, secara fitrah kita butuh pembinaan, ya. Karena hakikat dari jiwa kita itu sebetulnya membutuhkan hakikat pembinaan yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu sarana atau wasilah untuk kita membina jiwa-jiwa kita, sehingga jiwa-jiwa kita menjadi jiwa yang baik dan insya Allah akan menuntun kita kepada aktivitas yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya mungkin ini perlu kita sampaikan juga bahwa sasaran kegiatan ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah kajian keluarga besar SID Darul Ilmi. Ada orang tua, guru, karyawan, dan harapannya ini bukan hanya sampai pada keluarga besar, karena kita juga membuka link ini untuk masyarakat secara umum, sehingga kita juga berharap ini bisa menjadi bagian dari yang bisa kita berikan untuk masyarakat secara umum, ya, sehingga masyarakat umum juga bisa merasakan apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan. Mudah-mudahan ke depan Darul Ilmi bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat secara umum, karena sesuai dengan namanya, ya, Darul Ilmi, rumahnya ilmu. Mudah-mudahan ke depan Darul Ilmi memang menjadi salah satu tempat untuk sama-sama kita menimba ilmu, belajar bersama, dan mudah-mudahan menjadi bagian dari sarana kita untuk menjadikan pribadi kita, keluarga kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini sebagai pengantar dari kami mewakili SDM. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Ayah Bunda yang ada di Depok, kemudian Ayah Bunda Abi Umi yang ada di rumah, dan keluarga besar SID Darul Ilmi. Semoga kajian ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Ana akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Ustaz Anton. Tadi sudah menyampaikan kurang lebih mengenai kegiatan pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita bisa rutinkan kegiatan kita di setiap pekan pertama dan pekan ketiga di setiap bulannya. Insya Allah selama 4 bulan ke depan kita akan lihat nanti dan akan kita evaluasi. Jika nanti memang dibutuhkan, bisa saja kita laksanakan setiap pekan seperti itu, tapi mungkin dengan topik dan sasaran peserta yang berbeda. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sambil menunggu Ustadz Mufti bergabung bersama kita, beliau sedang dalam proses bergabung, ya, sudah infokan. Bapak dan Ibu sekalian bisa membagikan link kajian kita pada kesempatan pagi hari ini di grup keluarga ataupun di grup bersama kolega-koleganya yang ada di mungkin di kontak WhatsApp-nya. Dipersilakan untuk sama-sama kita menambah ilmu dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, insya Allah agenda kita hari ini kita akan membahas seputar persiapan kita menuju bulan Ramadan, ya, insya Allah akan kita temui. Semoga kita diberikan panjang umur untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, insya Allah, amin. Kangen Ramadan buktikan di bulan Rajab dan Sya'ban. Insya Allah kita sudah sering, ya, mendengar doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadana. Ya. Setelah kita menjelang memasuki bulan Rajab, bagaimanakah persiapan kita untuk menyongsong bulan Ramadan, persiapan diri kita, persiapan keluarga kita, maupun di lingkungan tempat tinggal ataupun di sekitar tempat tinggal kita, sama-sama kita kondisikan untuk bisa menyambut bulan Ramadan dengan khidmat dan juga tentunya dengan penuh keyakinan bahwasanya amalan ibadah kita ini semoga bisa Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selain kita mengajak kontak-kontak yang ada di WhatsApp kita, Bapak dan Ibu bisa kita nyalakan kameranya jika tidak memberatkan, untuk supaya ini bisa saya sapa.
Ya, Bapak Ibu sekalian boleh disilakan untuk bisa menyalakan kameranya. Iya. Baik. Ini kasih nama Fitri Agustin nih. Iya. Baik, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Ustadz Ahmad Mufti Salim LC-MA. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz Mufti sudah bergabung bersama kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Ustadz Mufti dan keluarga selalu diberikan kondisi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah kepada Bapak dan Ibu sekalian, salah satu pembicara kita pada rangkaian kegiatan kajian kita pada pagi hari ini sudah bergabung, Ustadz Ahmad Mufti Salim LC-MA. Ya, beliau mungkin saya bacakan informasi sedikit. Beliau ini merupakan salah satu alumnus dari Universitas Islam Madinah untuk menempuh sarjananya, kemudian menempuh S2 di Universitas Kebangsaan Malaysia. Beliau merupakan seorang dai dan ulama kita dari Provinsi Lampung ya. Insya Allah beliau tinggal di Jalan Bumi Manti di Kampung Baru, Kecamatan Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung. Insya Allah kita ini akan sama-sama mendengarkan sedikit pembelajaran dan juga nasihat dari Ustadz Ahmad Mufti Salim berkenaan dengan persiapan kita menuju bulan Ramadan. Ya. Sejauh mana kita sudah menyiapkan bulan Ramadan. Dan insya Allah ini Ustadz Ahmad Mufti Salim, Ustadz Mufti, peserta kita ini sebagian besar dari orang tua siswa kita di SMP dan SMA, kemudian juga terdiri dari unsur guru dan karyawan SMP dan SMA IT dari Bandar Lampung. Insya Allah kegiatan kita akan segera kita mulai. Kepada Bapak dan Ibu peserta sekalian, dapat dinyalakan kameranya dan disilakan untuk mencari posisi yang paling nyaman masing-masing, dan silakan disimak sambil jika ada makanan ringan atau snack di sebelahnya silakan, tapi kalau bisa kita sama-sama fokus seperti Bapak sekalian ya. Ini mohon maaf dari panitia tidak menyediakan makanan ringan seperti itu. Baik, alhamdulillah. Insya Allah Ustadz Mufti sudah siap ya. Kita serahkan kepada Ustadz Mufti. Ya, kepada Ustadz Mufti dipersilakan. Terima kasih Mas Danu ya kalau nggak salah ya. Ya, Ustadz Mufti. Doa acaranya. Jazakumullah khair Mas Danu, dan tentu pimpinan di Yayasan Darul Ilmi, baik yang termasuk keluarga besar SMP dan SMA IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah bil iman, alhamdulillah bil Islam, alhamdulillah bil Quran, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma ba'd. Yang saya muliakan para pimpinan baik di SMA IT, SMP IT, mungkin dari unsur yayasan juga, yang tentu ini adalah orang-orang yang mulia karena hari-hari bahkan nafasnya, mungkin mimpinya juga selalu berbicara, membayangkan, menginginkan pendidikan tarbiyah anak-anak kita, khususnya keluarga besar Darul Ilmi, untuk bisa berkontribusi lebih dalam membangun sumber daya manusia Indonesia secara umum, khususnya umat Islam. Mudah-mudahan nafas kerja dan seluruh pengorbanan, pemikiran dan seterusnya yang dilakukan oleh keluarga besar Darul Ilmi ikhlas karena Allah, sehingga bobot pahalanya insya Allah berat dan menjadi asbab semua akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar Darul Ilmi, khususnya para wali murid baik SMIT dan SMIT, juga tentu ayah bunda dari para murid di Darul Ilmi. Saya termasuk, walaupun bukan di Darul Ilmi, termasuk
wali murid yang menyekolahkan di sekolah Islam terpadu di, kebetulan saya sebut merek nggak apa-apa saya kira lah ya, di Permata Bunda karena boarding. Kita para wali murid menyekolahkan di sekolah Islam terpadu tak lain karena kita ingin anak-anak kita bisa lebih baik dari orang tuanya. Saya kira sederhananya itu. Kalau lebih detailnya tentu ingin anak kita baik secara akademik, jadi anak yang pinter, tapi bukan hanya pinter, tapi juga soleh-solehah, karena pasti kita nanti di usia senja kita, yang usia 50 lebih dan seterusnya, akan sangat bahagia ketika melihat anaknya selain pinter, punya prestasi, punya pekerjaan yang membanggakan keluarga, tapi kemudian di sela-sela itu kita melihat anak kita membaca Al-Quran, di sela-sela itu anak kita sholat qiyamul lail tanpa harus kita bangunkan. Kita melihat anak kita rajin bersedekah, masyarakat, baik dengan orang tua. Tentu bisa, walaupun anak saya masih SMP kelas 3 yang paling besar, saya bisa membayangkan seandainya kita di usia ya di atas 50 biasanya kita punya anak yang sudah selesai sekolah, bekerja dan seterusnya. Saat mereka berprofesi, tapi kemudian kita lihat kesolehan putra-putri kita. Dan mudah-mudahan para bunda, ayah yang menyekolahkan putra-putrinya di Darul Ilmi, karena niatnya juga mulia, sepanjang mendampingi putra-putri, membiayai, dan seterusnya, karena penuh dengan pengorbanan menyekolahkan anak ini juga bobot pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selain kita ikhlaskan menyekolahkan anak di lembaga Darul Ilmi ini, selain itu kita juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mudahkan semua kebaikan yang kita niatkan, keluarga besar Darul Ilmi niatkan dengan Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Mudahkan semua proses pendidikan anak-anak kita, tidak disulitkan, dan yang paling penting wa tammim rabbi tammim bil khair. Ya Allah, ya Rabbi, sempurnakan semua proses ini, selain dimudahkan, tidak dipersulit, disempurnakan dengan ujung kebaikan. Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW selalu menginginkan dari umat Islam, orang yang beriman ini adalah penghujung baik, husnul khotimah, kemudian al-mu'min amruhu kulluhu khair, orang yang beriman selalu perkara yang berujung baik. In asobathumu sarra syakar fahuwa khairun lah. Kalau dia punya kenikmatan, punya anak yang bisa tumbuh kembang dengan baik, syakar. Nah, bukan masalah tumbuh kembangnya, tapi syakarnya ini yang fahuwa khairun lah. Yang itu kemudian ujungnya kebaikan. Wa in asobathumu dharra, kalau ada yang kurang mengenakkan, mungkin sebagian kita sakit, anak kita ada hal-hal yang kita kurang bahagia lah, mungkin anak kita tidak, ya tadi itu entah sakit, ya termasuk sekolah daring sudah 9 bulan Ustaz ya, kalau nggak salah ya, anak saya dari bulan Maret sudah sekolah di rumah. Ini sesuatu yang mungkin kita walaupun sebagian senang ya, tapi sebagian secara umum kan kita agak kesusahan ya, agak dikurangi nikmatnya, sabar dan bahwa khairun lah kata baginda Rasul. Jadi dalam Islam yang diharapkan ujungnya adalah kebaikan, bukan kemudian dapat atau tidak, kemudian bisa mencapai ini atau tidak, tapi pada ujungnya adalah kebaikan, yaitu respon terhadap apa yang Allah beri pada kita. Ini pengantar, salam kenal, saya Ahmad Mufti Salim, mungkin lupa apakah pernah mengisi di keluarga besar Darul Ilmi, seandainya sudah berarti lupa gitu ya. Seingat saya ini baru kali pertama bersilaturahim dengan keluarga besar Darul Ilmi termasuk para wali murid. Dan yang luar biasa panitia memberi tema, menurut saya ini juga baru pertama kali, tarhib Ramadan sebelum bulan Rajab. Nah, biasanya tarhib Ramadan paling awal itu Rajab lah, itu pun di pertengahan ujung, bahkan sebagian besar bulan Sya'ban biasanya permintaan mengisi song-song Ramadan atau menyambut bulan Ramadan itu bulan Sya'ban biasanya. Tapi luar biasa kita diajak membahas tentang Ramadan, menyiapkan bulan Ramadan sebelum masuk bulan Rajab. Nah, ini materi biasa yang menurut saya spesial juga dilakukan sebelum
waktu yang biasanya kita bahkan lakukan. Tentu karena temanya Ramadan, fokusnya adalah bagaimana kita nanti lebih maksimal di bulan Ramadan. Ada sebuah doa, sekali lagi kita tidak membahas Darajatul Hadis. Saya kira Bapak Ibu semuanya juga pernah membaca tentang derajat hadisnya, apakah ini sahih atau hasan atau dhaif. Tapi secara umum hadis ini bisa dipakai. Ya. Tentu kita tidak membahas takhrij dan darajatul hadisnya, tapi secara umum doa yang diunggah dalam hadis ini bisa dipakai, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. 3 bulan berurutan disebut, yang 2 dengan doa barik lana, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Tapi ketika Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami, barik lana fi Rajaba, di bulan Rajab yang insya Allah kurang lebih 1 pekan lagi kita memasukinya, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban, bulan berikutnya. Dan ketika Ramadan bukan wa barik lana fi Ramadan, tapi wa ballighna Ramadan. Di situ ada unsur kerinduan. Ya. Kalau di barik itu berharap kebaikan, keberkahan, tapi begitu Ramadan ada unsur kerinduan, karena bunyinya ballighna Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ini kan ada unsur kerinduan. Doa ini bagi saya salah satu hikmahnya, ini sebetulnya doa minta panjang umur, karena doanya masih bulan Rajab, bahkan sekarang masih bulan Jumadil Akhir ya. Kalau minta ballighna Ramadan artinya kan juga minta panjang umur. Termasuk seperti di tema zakat sedekah. Saya sering, itu bukan dari saya sih, dari ulama juga. Kalau bisa kita itu tidak dilarang, tapi cara berdoa tentang sedekah, tentang rezeki misalkan, kan rata-rata Allahumma rzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban. Ya Allah, beri kami rezeki yang banyak, yang halal, yang baik. Ini nggak dilarang doa seperti ini. Tapi ada yang ketika ulama membahas tentang zakat, tentang sedekah, doanya lebih elegan seperti tadi itu. Wa ballighna Ramadan, sebetulnya ya Allah panjangkan umur kami. Tapi dengan cara yang langsung positif, karena panjang umur kami akan untuk melakukan kebaikan, terutama di bulan Ramadan. Jadi ada nilai tambahnya. Ketika kita doanya tidak, ya Allah panjangkan umur. So what kalau sudah panjang umur, kira-kira seperti itu. Tapi ketika wa ballighna Ramadan, minta panjang umur, tapi langsung kami akan mengisi nih umur yang Allah panjangkan, kira-kira begitu. Nah, bab sedekah misalkan, ya Allah jadikan kami hamba-Mu yang banyak membayar zakat. Artinya apa? Ya Allah jadikan kami orang yang kaya raya. Tapi beda orang yang minta rezeki banyak kaya raya dengan orang yang banyak berdoa minta banyak bayar zakatnya. Kalau minta kaya raya, setelah kaya raya so what, gitu kan, hanya untuk pamer-pameran, karena mintanya kaya raya. Tapi beda kalau ya Allah jadikan kami hamba-Mu yang banyak membayar zakat. Dia sebetulnya minta kaya raya, tapi dalam nilai tambahnya, kalau kaya raya saya pasti banyak sedekah, saya pasti bayar zakat. Bahkan tambahlah, bukan hanya zakat dan sedekah, infak macam-macam juga, mungkin wakaf, mungkin apa dan seterusnya. Jadi doa juga ulama mengajarkan kalau bisa dalam doa bukan hanya minta harapan, tapi juga langsung ada added value-nya, ada nilai tambahnya. Bahwa ketika Allah kasih yang saya harapkan, nikmat yang saya inginkan, nanti ada kebaikan yang ingin saya lakukan, gitu. Ada mimpi-mimpi baik yang ingin saya lakukan. Nah ini sering saya sampaikan, pernah saya baca ulama mengajari cara doa yang langsung ada nilai tambahnya, termasuk tadi wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan, artinya tadi panjangkan umur kami supaya selama umur panjang ini akan kami gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah. Bapak Ibu sekalian, Ramadan adalah syahrun karim. Dia bukan ashhurul hurum, ya. Di ayat ke-36 surah At-Taubah kita tahu ada 4 ashhurul hurum. Ramadan tidak masuk. Nah, padahal ashhurul hurum itu artinya bulan yang dihormati. Ramadan julukannya terkait dengan sifat umumnya
dia disebut syahrun karim. Kalau isi ibadah di bulan Ramadan, dia syahrul siam, dia syahrul Quran, dia syahrul sabar, dia syahrul sedekah, syahrul qiyam. Ini diisi dengan apa nama-nama itu, julukan-julukannya. Tapi kalau sifatnya Ramadan, seringan kita syahrun karim gitu kan. Tapi sekali lagi Ramadan itu dia spesial, tapi dalam tanda kutip anehnya dia tidak masuk Ashhurul Hurum gitu. Ashhurul Hurum adalah 4 bulan atau bulan-bulan yang dihormati. Kalau orang tidak dijelaskan Ramadan tidak masuk Ashhurul Hurum, seolah-olah langsung ngomong, oh berarti masih lebih baik 4 bulan yang hurum daripada Ramadan dong. Nanti kita jelaskan di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, di 12 bulan yang ada di surah At-Taubah ayat 36 tadi, ada yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan sebagai Ashhurul Hurum. Hadis yang menjelaskan minha arba'atun hurum ada di Al-Qur'an. Tapi penjelasannya ada di hadis, di khutbah wada'nya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang 4 itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, ini 3 mutawaliyah bergandengan. Dzulqa'dah satu bulan sebelum puncak haji, kemudian Muharram 1 bulan setelah puncak haji, dan Dzulhijjahnya sendiri bulan haji. Nah, ini bergandengan. Wa wahidun mudor, ada satu yang terpisah. Apa itu? Wa Rajab mudor. Dan bulan Rajab yang terpisah dari 3 yang hurum tadi. Jadi ini ada keunikan. Rajab itu kalau hitungan dari Muharram dia bulan pertengahan, bulan ke-7. Di situ kebiasaan umat Islam bulan Rajab adalah bulan mereka umroh, selain Ramadan tentunya. Jadi dianggap kalau orang Madinah kan kebanyakan wahyu turunnya di Madinah, sehingga asbabul nuzul, kemudian konteks yang melingkupi kebanyakan di umat Islam para sahabat yang ada di Madinah tentunya. Adalah waktu kerinduan untuk bertemu dengan Baitullah lagi setelah pulang di bulan Dzulhijjah akhir atau di bulan selesai menunaikan ibadah haji. Maka sebetulnya memang Ashhurul Hurum ini secara tidak langsung memang kaitan eratnya dengan kegiatan di Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Nah, Rajab ini ada keunikan. Pertama, dia terpisah dari 3 Ashhurul Hurum lainnya, tapi dia tetap haram. Haram itu mufrad, singlenya. Hurum itu jamak taksirnya, pluralnya. Jadi kalau 4 bulan, sifatnya hurum. Kalau Rajabnya saja dia syahrun haram. Jadi bukan syahrun haram. Kalau 4-4-nya kita sebut Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dihormati. Nah, pertama keunikannya dia terpisah dari 3 yang lain. Yang kedua, dia bulan yang digandengkan dengan Sya'ban untuk menyongsong bulan karim, namanya bulan Ramadan. Maka Rajab memiliki keutamaan tersendiri. Pertama, dia syahrun haram. Yang kedua, dia menjelang 2 bulan menjelang masuknya bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Dari sini terasa bahwa memang bulan Rajab adalah bulan yang mesti kita mengerti kemuliaannya, sesuatu yang mesti harus kita isi 1 bulan Rajab ini dengan sesuatu yang selain Rajabnya sendiri yang haram, ini bagian dari rangkaian bulan untuk menyambut bulan karim namanya Ramadan. Nah, terkait dengan haramnya bulan Rajab, seperti halnya 3 bulan hurum lainnya yang tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 4 bulan hurum termasuk Rajab ini secara umum memiliki banyak kebaikan, tapi 4 bulan hurum itu ada satu hal yang menjadi fokus yang harus diperhatikan oleh umat Islam. Untuk di situ yang pertama bertaubat. Sejenis dengan pertaubatan itu adalah meninggalkan perkara-perkara maksiat. Nah, jadi kekhasan Ashhurul Hurum adalah
selama bulan Muharram kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, fokusnya 4 bulan hurum ini termasuk Rajab adalah meninggalkan kemaksiatan lebih, ya. Kan kita sebetulnya semestinya sepanjang tahun juga mesti meninggalkan kemaksiatan, kan seperti itu. Tapi begitu masuk Asyurul Hurum, tekad, kesadaran, kemudian apalagi itu keinginan, saling mengingatkan mungkin selama Asyurul Hurum untuk meninggalkan kemaksiatan itu lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain. Gitu. Fokus di Asyurul Hurum itu. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran, kemudian minha arba'atun hurum, di bawahnya wala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau mendolimi di bulan 4 hurum tadi itu termasuk Rajab diri kalian dengan banyak maksiat, gitu. Di Asyurul Hurum memperbanyak ibadah pasti, tapi fokus yang lebih harus diseriusi oleh umat Islam di bulan Rajab adalah meninggalkan kemaksiatan, bentuknya istighfar, bentuknya taubat, dan sejenisnya. Sedangkan di bulan Sya'ban, kalau kita memperhatikan keutamaan di bulan Sya'ban, kalau posisinya adalah posisi ya menjelang pintu gerbang serambinya Ramadan, kan begitu. Kalau orang Jawa bilang bulan ruah. Hadis yang sahih tentang Sya'ban yang masyhur disampaikan oleh para ulama adalah baginda Rasulullah SAW tidak pernah di bulan lain sebanyak di bulan Sya'ban melakukan puasa sunnah. Kalau Ramadan kan full 1 bulan Ramadan puasa. Nah, 11 bulan yang lainnya baginda Rasulullah SAW melakukan puasa sunnah. Tapi tidak pernah sebanyak di bulan Sya'ban Rasulullah berpuasa di bulan yang lain. Bahkan sahabat yang meriwayatkan hadis ini menyebutnya hampir-hampir tidak didapati baginda Rasul tidak berpuasa di bulan Sya'ban. Berarti ada yang nggak dipuasai, tapi mayoritas harinya di bulan Sya'ban itu baginda Rasulullah SAW itu berpuasa. Maka kalau Bapak Ibu ke Madinah umrohnya bulan Sya'ban, itu nanti takjil, kan orang Madinah itu senang sedekah, itu khasnya orang Madinah itu menyiapkan kurma dan seterusnya. Itu bulan Sya'ban sama bulan Syawal selain Ramadan, pasti Ramadan sangat berlimpah, itu mereka siapkan untuk orang-orang yang saum, baik saum Sya'ban ataupun saum Syawal yang 6 hari. Nah, maksud saya Bapak Ibu sekalian, kalau bulan Sya'ban fokusnya adalah melakukan ibadah. Salah satunya yang diriwayatkan di hadis bagaimana baginda Rasulullah SAW mengisi bulan Sya'ban sebanyak-banyaknya untuk berpuasa sunnah. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, bulan Rajab betul ini haram, bulan haram ya untuk ibadah juga, tapi fokusnya untuk meninggalkan maksiat. Bulan Sya'ban ini bulan serambinya atau pintu gerbangnya Ramadan, di mana di sini kita sudah diajarkan, diteladankan oleh baginda Rasul untuk banyak melakukan ibadah. Nah, fi'lul ta'at ada di Sya'ban, sedangkan tarkul maksiat ada di Rajab. Nah, 2 bulan inilah yang kemudian sebagai persiapan untuk masuk bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan 2 hal tadi sama-sama maksimal mesti dilakukan, meninggalkan maksiat dan melakukan taat. Yang kemudian tadi syahrus sabr, meninggalkan maksiat, syahrus siam, meninggalkan bahkan hal-hal yang aslinya dibolehkan tapi oleh syariat dilarang, seperti makan, minum, hubungan suami istri dan seterusnya, termasuk maksiat-maksiat yang lain. Kambing so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju' wal atosh, itu kan hadis-hadis yang menunjukkan di Ramadan maksimalkan untuk menghindari kemaksiatan. Tapi begitu disebutkan syahrul Quran, syahrul qiyam, syahrul shadaqah, itu ibadah semua. Ya, kita perhatikan karena Ramadan ini nanti bulan yang penuh dengan kebaikan, syahrul karim, ya, dia bukan haram tapi dia karim.
maka sudah selayaknya ada 2 bulan, yang satu fokus untuk lebih latihan maksimal meninggalkan maksiat. Bukan berarti Sya'ban, oh kalau Sya'ban udah boleh maksiat, bukan, ini salah paham namanya. Tapi setelah latihan maksimal meninggalkan maksiat didahulukan, kemudian latihan maksimal melakukan taat di bulan Sya'ban, nanti di Ramadan kita sudah maksimal terlatih untuk meninggalkan maksiat sebagai syahrus sabr wasyam, dan terlatih untuk maksimal melakukan taat, karena tadi Ramadan adalah syahrul Al-Qur'an, syahrul qiyam, syahrul sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Maka sudah sewajarnya doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan itu menjadi pada tempatnya. Terlepas tadi derajat hadisnya memang ada yang mengatakan ini dhaif dan seterusnya, tapi ini nggak sampai ke maudhu, nggak sampai ke palsu, enggak. Tapi kesimpulannya ulama membolehkan substansi doa ini, terlepas ada yang mendhaifkan hadis ini, karena untuk fadhailul a'mal, karena ini tidak ada urusan akidah dan ibadah, masih mungkin untuk bisa ini ada sanadnya tapi dhaif. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya tentang Ramadan, singkatnya begini, ada 2 hal yang menjadi sekian kebaikan Ramadan. Saya ingin menyampaikan 2 hal saja. Kalau masih minta tambahan berarti nanti pas Ramadan diundang lagi ya, Mas Danu ya. Jadi yang pertama, Ramadan itu kalau di dalam Ramadannya tadi cukuplah memahami julukan Ramadan. Namanya kan Syahrul Ramadan, tapi dengan julukannya Bapak Ibu sudah dengan mudah bagaimana kita akan mengisi Ramadan. Boleh ditulis atau dihafal. Gampang dihafalnya juga. Dia Syahrul Syam. Ya, selama Ramadan puasa dengan baik. Dia Syahrul Quran. Selama Ramadan dekat-dekatlah dengan Al-Qur'an, dengan level pendekatan muamalahnya dengan Al-Qur'an, dari mulai kalau yang belum bisa membaca belajar membacanya, yang sudah bisa ya membaca, mulai menghafal, mentadaburi, dan seterusnya. Syahrul Quran, Syahrul Qiyam, bukan hanya taraweh tapi juga sholat malamnya dan sunnah-sunnah lainnya. Syahrul Sedekah, kita tahu bagaimana Rasul mengajarkan, diungkapkan oleh para sahabat, Rasul itu orang paling dermawan. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, jadi di luar Ramadan Rasul sudah paling dermawan, tapi begitu masuk bulan Ramadan, fahuwa ajwadu minhu fi Ramadan. Beliau lebih dermawan dari dirinya sendiri yang sudah paling dermawan, gitu. Sekali lagi saya ulangi, Rasul di luar Ramadan kan sudah paling dermawan, orang nomor 1 paling dermawan. Nah, begitu masuk Ramadan, beliau kalahkan diri sendiri yang sudah paling dermawan, berarti dermawan banget. Dan diungkapkan puncaknya, fahuwa ajwadu minarrihil mursalah. Kalau sudah bulan Ramadan, digambarkan oleh para sahabat, kedermawannya lebih dermawan dari angin yang berhembus. Angin memberikan kebermanfaatan yang nggak pilih-pilih. Nggak dipilih, wah ini orangnya gede, tinggi dikasih angin, kalau yang kurus enggak dia kasih semuanya kebaikan angin. Nah itu kalau udah Ramadan seperti itu, Syahrul Sedekah. Termasuk tadi Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, dan seterusnya. Nah, jadi kalau untuk mengisi Ramadannya sih sederhana, Syahrul Syam, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, Syahrul Sedekah, termasuk Syahrul Sabr. Nah, 5 nama ini sebetulnya harus beginilah saya selama Ramadan. Tapi 2 yang mesti diperhatikan. Yang pertama ungkapan baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang bulan Ramadannya baik, di bulan Syawal dia kayaumi waladathu ummuh, fitrah suci seperti saat dia baru lahir. Nah, ini kan ujungnya. Kita ingin setelah Ramadan dengan banyak meninggalkan kemaksiatan, dengan banyak memaksimalkan ketaatan, ujungnya ketika Allah memberi taufik kepada kita selama Ramadan, diampunilah dosa-dosa kita. Kita sudah tua banyak salah sebetulnya, tapi oleh Allah dianggap seperti bayi yang nggak ada kesalahan, subhanallah. Nah, ini yang harus kemudian kita tahu, memang Ramadan something banget, sesuatu banget yang harus kita raih kemuliaannya. Ini yang poin 1. Poin 2-nya sebetulnya senada, tapi dengan angle yang
apa bahasanya ya? Bahasanya angle yang tandirnya, indarnya. Kalau tadi kan tabsyirnya, kabar gembiranya. Baginda Rasul kan sallallahu alaihi wasallam itu fungsinya basyiran wa nadhiran. Nah, indarnya ada sebuah hadis di Sahih Ibnu Khuzaimah diungkapkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi juga di Fiqh Siyam beliau. Ungkapannya begini. Pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbarnya. Mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar ini. Di tangga pertama tiba-tiba Rasul sambil naik tangga, Bapak Ibu yang pernah ke Masjid Nabawi di sekitaran Raudhah melihat mimbar seperti itulah, atau bisa nanti di googling mimbar Rasul gitu ya. Itu naik 3 kali, begitu naik pertama seret amin. Tiba-tiba Rasul amin, padahal sahabat kaget lah kok amin. Amin kan kalau ada orang berdoa, ini tiba-tiba Rasul amin. Naik kedua amin, naik ketiga amin. Nah, ternyata setelah khutbah dan seterusnya ada yang kepo. Kalau dulu nggak ada istilah kepo ya. Sahabat ada yang penasaran, apa ya kok nggak ada yang doa, tahu-tahu amin, amin, amin itu. Kalau bismillah, bismillah, bismillah itu naik tangga wajar itu. Tapi kok amin, amin, amin. Nanti Rasul menceritakan salah satu amin yang disampaikan oleh baginda Rasul. Inna Jibril da'a ala man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Ini kalau yang paham ilmu nahwu dan sorof, ilmu sorofnya tentang istilahiyah. Da'a ala. Kalau da'ali itu mendoakan. Misalkan da'autu li ustadanu wa asatidah darul ilmi. Saya mendoakan baik untuk ustadanu dan ustad-ustad lain. Wa al-aba wal ummahat dan bapak ibu semuanya. Da'ali itu doa baik. Tapi yang dipakai dalam hadis Ibnu Khuzaimah ini ungkapannya adalah da'a ala. Kalau da'a ala itu artinya doa buruk. Jadi nanti kalau ada orang Arab atau kita buat istilah jangan ketukar. Ad'u ala usadan, itu artinya doa buruk malah. Jadi nggak boleh ketukar. Nah, itu ilmu bahasa Arab agak tinggi dikit lah, tingkat menengah. Inna Jibril alaihissalam da'a ala. Malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Doanya doa buruk. Siapa yang didoakan? Alaman adraka Ramadan. Yang didoakan buruk ternyata orang Islam ya, yang bertemu bulan Ramadan. Nah, gimana tuh? Yang didoakan buruk oleh malaikat Jibril adalah orang Islam yang bertemu Ramadan, adraka Ramadan. Tapi sudah adraka Ramadan, falam yughfar lahu. Dia tidak mendapatkan ampunan. Kalau bahasa kitanya kebangetan umat Islam, orang Islam sudah masuk bulan Ramadan sebulan penuh kebaikan tadi itu, syahrul ini, dan seterusnya kan, pahala dilipat gandakan dan seterusnya lah ya, syahrul karim. Kok nggak dapat ampunan Allah? Ya kebangetan. Ada istilahnya, lagi panen, dia nggak dapat apa-apa. Ini kan orang malas, orang gablek, orang ya bahasanya kurang ajar lah gitu. Dibagi-bagi kebaikan dia nggak mau ngambil. Maka malaikat Jibril, orang Jawa bilang getak lah ya gergetan ya. Ini nggak beres, ini udah dikasih kebaikan nggak ngambil jatah. Maka Bapak Ibu, kalau yang poin pertama bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan kafarah ya. Hufirallahu ma taqaddama min dammi man shoma Ramadan man qama Ramadan hufirallahu ma taqaddama min dammi. Yang poin ini harus diperhatikan. Bahaya loh masuk Ramadan itu bagi umat Islam jika tidak mengisinya dengan tadi fi'lut ta'at wa tarkul ma'asi atau tarkul maksiyah. Karena apa? Malah bencana masuk Ramadan itu kalau nggak diisi. Da'a alaman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Masuk Ramadan kok bahkan 1 bulan penuh gitu ya, udah dikasih panjang umur tapi kok lewat-lewat gitu aja nggak dapat ampunan Allah. Ini tadi apa Bapak Ibu? Didoakan buruk oleh malaikat Jibril. Bapak Ibu, kira-kira kalau didoakan buruk oleh malaikat Jibril, ngeri nggak itu? Pasti jawabannya sangat ngeri. Didoakan ustadz kita ya, didoakan kiai kita, ya, ustazah kita mendoakan buruk kita takut nggak? Ya Allah, Pak Kiai doain buruk. Itu aja kita sudah ketakutan. Ini yang doain siapa tadi? Malaikat Jibril. Dan
malaikat Jibril dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah malaikat paling mulia dari sekian makhluk Allah yang min zumratil malaikah, dari golongan malaikat. Malaikat Jibril itu adalah malaikat paling mulia. Malaikat semua kan mulia, ya kan? Yaf'alun yaf'aluna ma amarallah wala ya'sun. Mereka selalu melakukan perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat. Ini mulia semua nih malaikat. Alaihimussalam bahkan. Dan paling mulia malaikat Jibril, dan mendoakan buruk kepada umat Islam yang masuk Ramadan, alumni Ramadan tapi tidak dapat maghfirah, waliyadzubillah. Itu. Sudah takut kita didoakan malaikat Jibril karena yang mendoakan adalah malaikat paling mulia. Ada yang lebih dahsyat. Diaminkan oleh siapa tadi? Oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah ngeri enggak? Jadi yang mendoakan malaikat paling mulia, doanya buruk, yang didoakan umat Islam, tapi yang masuk madrasah Ramadan 1 bulan tapi enggak ngambil hasil, enggak ada dapat maghfirah karena enggak diisi, diaminkan oleh malaikat paling mulia. Didoakan oleh malaikat paling mulia keburukan tadi, diaminkan oleh Nabi dan Rasul paling mulia. Bahkan baginda Rasul Muhammad SAW itu bukan hanya Nabi Rasul paling mulia, tapi makhluk yang paling mulia. Maka jamaah sekalian, sesungguhnya Ramadan itu adalah bulan musim kebaikan dan seterusnya tadi. Tapi indarnya dari baginda Rasul, hati-hati. Karena apa? Karena sesungguhnya Ramadan ini adalah sesuatu yang harus disambut dengan bahagia, diisi dengan ibadah, tinggalkan maksiat dan seterusnya. Mudah-mudahan tadi man shoma man qoma imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan ini perlu, karena kan ku anfusakum wa ahlikum naro, istri kita, kalau ibu-ibu, suami ibu-ibu, anak kita, keluarga besar kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, bahaya. Ini ada doa yang, dan itu ada di Sahih Ibnu Khuzaimah. Wallahu a'lam. Kayaknya kelamaan ini karena tidak diingatkan berapa waktu saya menyampaikan. Tadi hanya dikasih tahu ada 1 jam waktu bersamai Bapak Ibu. Wallahu a'lam, jazakumullah khair, dan mohon maaf jika keluar konteks. Saya mudah-mudahan minimal untuk diri saya mengambil manfaatnya. Allah berikan petunjuk hidayah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz Mufti Salim sudah bersama kita pada kesempatan pagi hari ini. Ini kesempatan pertama Mas Ustaz Mufti, kita baru bisa meminta memohonkan kehadiran Ustaz Mufti dalam agenda kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebetulnya udah dari lama nih Ustaz, kita pengen Ustaz Mufti bersama kita seperti itu. Cuman baru kesampaian dan Allah kabulkan di tahun 2021 ini seperti itu. Alhamdulillah memang kita ini sengaja mempersiapkannya jauh-jauh hari sekali gitu Ustaz. Bahkan sebelum Rajab pun, kalau ya logika sederhananya mempersiapkan bulan Ramadan sebelum Ramadan seperti ini bahkan sebelum 2 bulan seperti itu. Alhamdulillah tadi banyak hal yang sebetulnya bisa kita ambil dari pemaparan singkat dari Ustaz Mufti tadi ya, berkaitan dengan doa. Kita berterima kasih Ustaz sudah diingatkan, meskipun terlepas dari sanad ataupun derajat hadisnya, kita tetap mengambil nilai dari doa tadi ya. Ada di situ adalah unsur harap kita kepada Allah, semoga kita diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban di bulan depan, dan juga tentang ungkapan kerinduan kita semua. Saya yakin kita semua di sini tidak ada yang tidak rindu ya untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Masih bulan Jumadil Akhir, atau ini kita sudah menghirup aroma bulan Ramadan meskipun masih 2 bulan seperti itu saja. Kemudian banyak hal ya di bulan haram, di bulan Rajab nanti ya, di mana kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat meninggalkan kemaksiat dengan cara kita bertaubat, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak warming up kita, pemanasan untuk sering melaksanakan bulan puasa, terutama di bulan Sya'ban seperti yang Rasulullah SAW lakukan seperti itu. Dan ini juga sebagai peringatan ya bagi kita
jauh-jauh hari sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita sudah mempersiapkan diri, keluarga, lingkungan sekitar kita untuk bersiap memasuki bulan Ramadan, karena selain tawaran Allah Subhanahu wa taala mengenai kemudahan kita untuk mendapatkan ampunan, pahala dan yang keberkahan yang banyak, tetapi juga ada bahaya yang mengancam kita ya di bulan Ramadan. Tetap ada bahaya mengintai, ya ini seperti yang didoakan oleh malaikat paling mulia dan juga diaminkan oleh manusia paling mulia. Kalau bisa diakreditasi, doanya ini akreditasinya A, nggak bisa diganggu gugat seperti itu, dan ini sangat bahaya bagi kita seperti itu. Semoga nanti kalau kita menjadi bagian dari orang-orang yang bisa menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan nanti. Baik, dari Bapak dan Ibu sekalian, dipersilakan, kita ada waktu kurang lebih 15 menit lagi untuk berdiskusi, kurang lebih sampai pukul 9. Dari Bapak dan Ibu sekalian, apabila ada 1-2 hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk bisa menyalakan mikrofonnya. Baik itu Bapak Ibu orang tua ataupun Bapak Ibu guru kita. Dipersilakan. Ya. Danu, boleh tanya Pak Danu? Iya, ada suara tadi. Ini dari Pak Andi, Pak Danu. Oh ya, pada Ustaz Andi, silakan Ustaz. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustadz Mufti Salim LC yang sudah membersamai kami di hari ini. Semoga kebersamaan ini bukan hanya kali ini saja Ustadz, tapi insya Allah bisa seterusnya. Karena lama sekali atau kangen ketika lama tidak bertemu. Terus yang kedua, jazakallahu khairan katsir kepada KKS, terutama tim di Ihsan yang menghadirkan kegiatan ini atau kegiatan pada pagi hari ini. Insya Allah ini semoga Allah mudahkan dan Allah bikinkan untuk kegiatan-kegiatan di Pankokan atau lagi. Ustadz, yang ingin saya tanyakan Ustadz, terkait dengan keutamaan Ramadan kan banyak sekali Ustadz. Mohon maaf kalau suaranya tidak terdengar, saya dekatkan. Keutamaan Ramadan kan banyak sekali. Gitu. Artinya ketika di bulan Ramadan selain mungkin banyak tilawah, sholat, gitu kan, bahkan di akhir menjelang Ramadan ada itikaf dan sebagainya. Nah, sementara kita dihadapkan dalam kondisi wabah seperti ini, ketika mungkin keterbatasan masjid, bahkan mungkin masjid tidak membuka untuk mengurangi kerumunan dan sebagainya. Terus di sisi lain kita juga kehilangan momen sholat berjamaah, kita kehilangan momen kebersamaan ketika iftar jama'i, kita kehilangan momen yang paling penting adalah itikaf dan sebagainya. Terus untuk menyikapi hal ini Ustaz, bagaimana caranya, artinya tanpa menghilangkan atau mungkin tanpa kehilangan momen-momen tersebut, apa yang mesti kita lakukan Ustaz? Mungkin pertanyaan pertama. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Ustaz Mufti dipersilakan bisa langsung ini Ustaz. Terima kasih. Ini Pak Andi atau Pak Tio Pras ya? Pak Tio ya? Nama aja Ustaz. Mohon dijelaskan Ustaz. Namanya Andi Tio Pras itu. Saya Bapak Ibu nama panjangnya Ustaz. Ya, Mas Ustaz, mohon maaf saya sebut pakai nama yang tertera ya, Ustaz Tio, bahwa sesungguhnya kemuliaan Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk individu, orang per orang umat Islam. Aslinya begitu. Kita yang terbiasa ibadahnya bareng-bareng menjadi garing kalau kemudian menjadi sendiri-sendiri. Contoh sholat taraweh. Sholat taraweh di jam aslinya nih, asli awalnya kan Rasul kebanyakannya melakukan sendiri di kediaman beliau. Bahkan riwayat sholat tarawihnya bagian dari Rasul yang berjamaah maksimal dalam 1 bulan itu cuma 3 malam. Tapi kemudian di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an itu mulai dimulai untuk 1 bulan penuh berjamaah seperti sekarang. Itu mulainya di Khalifah kedua di zaman Abu Bakar radhiyallahu an pun sebetulnya tarawih juga masing-masing di rumah, seringnya sesekali bagi semacam. Disitulah kemudian sholat tarawih sunnah, bukan wajib, tapi juga bukan bid'ah, walaupun Rasul hanya
3 kali karena sudah menjadi ijma sahabat, di mana seluruh sahabat tidak ada satupun yang mengingkari terkait dengan jamaah sholat tarawih. Nah, cuman karena kita sudah dari lahir namanya tarawih itu rame-rame ya, Ustaz. Jadi ketika harus sholat tarawih di rumah terasa ada garing-garingnya, itu hanya asal kebiasaan. Nah, begitu juga kalau iktikaf kan baginda Rasul SAW itu di Masjid Nabawi dengan para sahabat dan seterusnya. Iktikaf sebetulnya juga kegiatan individual juga gitu. Ya seorang hamba dengan robnya berdiam diri beribadah di dalam masjid selama 10 hari 10 malam itu dasar iktikaf yang as-sholah kan 10 hari 10 malam di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi lagi-lagi kita karena biasa iktikaf ada kajian, ada ini, ada itu, ada taraweh bareng dan seterusnya. Jadi kalau kemudian nggak ada itu rasanya juga merasakan sehingga kok ada yang kurang dan seterusnya. Intinya sesungguhnya kalaupun dilakukan dengan individual, nggak rame-rame, tidak mengurangi fadilah ibadah-ibadah yang tadi dilakukan selama bulan Ramadan. Itu hanya karena masalah kebiasaan saja. Nah, bahwa ada hal-hal yang sifatnya afdolnya bareng-bareng dan seterusnya dalam Islam ada memang jenis-jenis aktivitas kolektif yang otoritas punya intervensi di situ, ya negara, ya kalau kita pemerintah dan seterusnya. Termasuk Masjidil Haram. Kan kita tahu juga sekian waktu Masjidil Haram bahkan nggak ada tawaf. Nggak ada, kalau nggak salah salat 5 waktu hanya untuk pegawai yang mengelola saja dan seterusnya. Tapi untuk publik sempat ditutup kalau nggak salah lockdown, saya lupa 3 pekan atau berapa itu Masjidil Haram. Nah berarti apa kemudian tidak salah melarang ini dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu memang ada hal-hal yang ketika sudah pemilik otoritas yang memang punya kewenangan memerintahkan atau melarang, padahal sesuatu itu awalnya harusnya tidak seperti itu, tapi karena maslahat, karena memang syariah kan basisnya adalah jalbul masalih untuk mewujudkan kemaslahatan, maka objeknya kita menjadi tidak perlu merasa bersalah karena tidak melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan atau meninggalkan sesuatu yang harus dilakukan atau melakukan sesuatu yang harusnya ditinggalkan. Itu nggak perlu merasa bersalah. Termasuk di daerah yang waktu itu kan malah dilarang untuk sholat Jumat. Ya, termasuk ya sudah saya sempat 3 kali Jumatan nggak ikut karena saya kemarin terpapar harus isolasi mandiri padahal sehat gitu kan, maksudnya sehat ya cuma batuk-batuk aja dan seterusnya, tapi karena pemilik otoritas yang ahli dzikrinya mengatakan kalau positif terpapar walaupun sehat ya jangan ke masjid kan begitu kan. Saya 3 kali Jumat, baru sekali kemarin khutbah Jumat. Jadi 3 Jumat sebelumnya saya nggak ke masjid. Nah ini kan apakah saya bersedia dan seterusnya? Ya ada sih yang hilang, tapi ya saya kan justru salah kalau ke masjid karena lagi positif terpapar. Jadi memang mestinya kefahaman terhadap syumuliyah syariat, ke menyeluruhan syariat itulah orang tidak perlu merasa bersalah. Kayak ibu-ibu bulan puasa kok nggak puasa, ya kan? Ibu-ibu merasa bersalah nggak? Kalau ibu-ibu, wah aku merasa hilang, nggak puasa, nggak baca Quran, nggak sholat, pokoknya semangat 45 lagi berhalangan, lagi haid itu ya, tetap puasa, tetap sholat. Jadi tidak sholat, tidak puasanya ibu-ibu yang lagi memang uzur, ya nggak perlu merasa ada yang kurang, justru kebalikannya kalau melakukan justru salah. Jadi ketika memahami syariat itu secara komprehensif, insya Allah tidak perlu merasa hilang. Nah, bagaimana mengoptimalkan Ramadan? Ya sebetulnya yang tadi dijelaskan terkait dengan mengisi bulan Ramadan nggak perlu ada yang dikurang-kurangi, paling suasananya aja yang berbeda. Insya Allah itu. Dan Khalifah Umar radhiyallahu anhu selalu mengatakan at-taqwa hahuna. Ujungnya kan kualitas ibadah itu di kesungguhan hati, keikhlasan dan seterusnya, bukan di rame nih apa semua dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa difahami Ustaz. Mohon maaf kalau agak kepanjangan. Wallahu a'lam. Monggo Ustaz Danu. Ya, jazakallah Ustaz Mufti sudah berbagi tadi kepada kita.
Baik, mungkin tadi Ustaz Andi Prastio nama lengkapnya. Ini menggunakan nickname-nya supaya lebih unik seperti itu. Iya, iya. Apalagi gondrong ya Ustaznya ya. Ustaz pandemi. Iya, alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, insya Allah tidak sampai mengurangi fadilah jadi dan keutamaan beramal yang sedang gondrongnya. Sebagaimana situasi kita sekarang seperti itu. Tapi terlihat lebih ganteng sebetulnya kayaknya. Baik, kepada Bapak dan Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Kita masih ada waktu 4 menit. Atau cukup sepertinya ya? Sudah cukup, Ustaz. Dari Ustaz Mufti, apabila ada closing statement, dipersilakan, Ustaz. Baik, jazakumullah khair. Yang pertama, harusnya di awal. Saya mendoakan semua kita, khususnya yang ada di sini ya, karena kita lagi bertatap muka walaupun virtual, dan keluarga kita, dan keluarga besar Darul Ilmi, umat Islam pada umumnya, Allah jaga, Allah lindungi dengan kesempurnaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari wabah pandemi. Mudah-mudahan semua sehat ya, Allah lindungi. Kemudian kita doakan yang lagi sakit dari keluarga kita segera disembuhkan, dan mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan, saling mengajak suasana new normal ya, sesuatu kenormalan yang baru, yang nggak biasa ya. Ada kesulitan lah ya beradaptasi. Kita saling mengingatkan untuk tidak justru banyak memaksimalkan kondisi keterbatasan ini dengan hal yang luar biasa, dan saling mengungkapkan ibrah dari pandemi ini. Dan selain doa, selain saling mengingatkan tentang bagaimana mengambil ibrah pandemi ini, tentu terkait dengan, karena ini suasana pendidikan, wali murid dan keluarga besar Darul Ilmi, yakinlah bahwa nafas kita nafas kita sepanjang kita menyekolahkan anak, membiayai, ikut ikut mendampingi proses tarbiyah anak kita, para ustadz-ustadzah sekalian, yakinlah ini amal yang sangat mulia. Maka ikhlaskan karena Allah, ihsankan juga karena Allah mencintai hamba yang kalau mengerjakan kebaikan itu secara ihsan, secara profesional, secara maksimal. Mudah-mudahan aktivitas Bapak Ibu, kita semua para wali murid dengan menyekolahkan anak ini, proses ini adalah tumpukan besar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan inayah taufik untuk kita semuanya dalam proses ibadah besar ini. Saya kira itu, Ustaz Danu. Mohon maaf kepada para Bapak Ibu, wali murid dan keluarga besar Darul Ilmi jika apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan, baik karena kelebihan ataupun ada yang kurang. Wallahu a'lam. Ila liqa ya Ustaz Danu ya, mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Baik, Ustaz, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih jazakallahu khair kepada Ustaz Mufti Salim. Doa-doa yang baik juga tersampaikan untuk Ustaz Mufti Salim dan keluarga besar. Insyaallah kita berjumpa lagi di bulan depan dengan topik yang berbeda, dan pekan ketiganya di bulan ini dengan topik berbeda juga insyaallah. Kemudian diucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta, Bapak, Ibu, orang tua dan wali dari siswa-siswi SMPIT dan SMIT Darul Bandar Lampung. Kemudian Bapak Lukman Ibrahim dan sekeluarga, jazakallahu khair sudah bergabung pada kesempatan kajian pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita dengan penuh kerinduan kita ini di bulan Ramadan nanti insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita bersama-sama tutup kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah saya menampun. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih Ustaz-Ustazah, Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz, silakan.
ya Pak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di kajian kita pada pagi hari ini. Dipersilakan untuk dapat melanjutkan kegiatannya masing-masing. Itu saya ngelihat Ustadz Andi tadi itu saya kira penyanyi dari mana itu? Luar biasa. Penyanyi dari Kemiling, Ustaz. Kalau Ustadz Andi lihat rambut saya, ini saya potongnya segini ini untuk ukuran kira-kira sebulan baru motong lagi. Memang ada orang yang sering-sering pergi ke tukang potong. Iya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih selama pandemi baru sekali potong rambut ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Ayah Lukman. Yang paling terasa kalau mati rambut. Izin live ya. Ya, dipersilakan.